Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Amin. Engkaulah yang menolong di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Untuk kesempatan malam hari ini kami boleh bersekutu bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama dengan umat-Mu. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu buat setiap kami, Bapak. Dan kiranya firman-Mu boleh menguatkan iman percaya kami untuk kami lebih lagi di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Berfirmanlah Engkau kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita mengatakan, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, selamat malam. Selamat kita beribadah bersama dalam aplikasi Zoom. Tema firman Allah pada malam hari ini adalah membangun karakter berpadanan pada Injil Kristus yang terambil di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 27 hingga sampai dengan ayatnya yang ke-30. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikianlah firman Allah. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari pemberita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Itu katakan di sini, dan itu datangnya dari Allah. Sebab Kristus, katakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana kita mengenali seseorang yang hidup berpadanan pada Injil Kristus? Jelas di dalam kitab Filipi tadi Paulus memaparkan. Sebenarnya kalau kita lebih teliti lagi bahwa bagaimana kita mengenali seseorang yang hidup berpadanan pada Injil Kristus? Hal itu dapat dilihat salah satunya melalui karakter orang tersebut. Dan itu sadar tidak sadar sebenarnya di dalam kitab Filipi tadi Paulus memaparkannya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa itu karakter, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendeskripsikan karakter sebagai sifat, watak, dan tabiat. Karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, karakter menurut Alkitab adalah menjalani hidup di hadapan Allah, takut kepada Allah, dan berusaha hanya menyenangkan Tuhan. Tidak peduli bagaimana perasaan kita atau apa yang mungkin akan dikatakan atau dilakukan orang lain. Orang yang berkarakter, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, adalah orang yang melakukan apa yang benar karena alasan yang benar. Sekali lagi saya katakan, orang yang berkarakter berpadanan pada Injil Kristus adalah orang yang melakukan apa yang benar karena alasan yang benar. Berbicara pada tema firman Allah pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yaitu membangun karakter. Jadi yang dimaksud dengan membangun karakter ialah mengukir nilai atau prinsip kebenaran Allah, atau menandai diri dengan praktek hidup benar berdasarkan Alkitab.
Karakter yang terbaik harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Karakter yang terbaik bagi saya adalah menurut Alkitab. Kalau kita membaca di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Di mana di sana dijelaskan berkaitan dengan buah roh. Bahwa buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan, dan penguasaan diri. Dan dikatakan di sana tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jadi jelas berbicara dari kebenaran firman Allah, bahwa karakter itu punya peran yang sangat penting di dalam hidup setiap orang. Oleh karena itu, tadi dikatakan dalam firman Allah, karakter terbaik yang harus dimiliki oleh orang percaya itu dasarnya adalah Alkitab. Yaitu berkaitan dengan buah roh yang nyata, yang harusnya nyata dalam hidup kita sebagai orang percaya. Pentingkah karakter itu, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan? Di dalam kehidupan kita bahwa karakter itu memegang peran penting dalam seluruh aspek hidup umat manusia. Dan tidak menutup kemungkinan ini pun penting buat kita sebagai umatnya. Karakter sangat penting dan sangat menentukan. Seorang bernama John Maxwell berkata, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jangan mempekerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya. Dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Begitu juga di dalam hidup rohani. Karakter akan sangat membantu pelayanan kita sebagai umatnya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Seorang penulis terkenal bernama J.R. Mailer, dia menulis satu-satunya hal yang kembali pulang dari pemakaman orang mati bersama orang-orang yang berkabung dan menolak untuk dikubur adalah karakter manusia. Karakter seseorang manusia, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ya. Di dalam konteks ini, karakter seorang manusia hidup lebih lama darinya. Karakter tidak pernah dapat dikubur. Orangnya mungkin sudah mati dan tinggal kenangan. Tetapi karakter orang itu akan tetap hidup dan terus berbicara. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, karena kalau kita memahami apa yang dikatakan oleh Miller ini memang betul ya. Kalau dikatakan bahwa gajah meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang, manusia meninggalkan nama, dan termasuk di dalamnya itu adalah karakter. Apa manfaat kita sebagai umat Tuhan untuk memiliki karakter yang berpadanan pada Injil Kristus, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan? Ya. Yang pertama, menjadikan kita ya memiliki pribadi yang berintegritas. Karakter dan integritas itu adalah dua hal yang berkaitan erat, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang tidak mungkin dipisahkan. Integritas jauh lebih dari sekedar tidak mengatakan kebohongan dan lebih dari mengatakan kebenaran. Integritas berarti jujur pada siapa saja sebenarnya, atau katakan bahwa jujur pada siapa saya sebenarnya. Nah, itu manfaat yang pertama. Bahwa orang yang berintegritas adalah orang yang utuh, jujur, dipercaya, dan dapat diandalkan. Baik itu perkataannya maupun perbuatannya. Karena ini bagaikan mata uang yang dibolak-balik nilainya adalah sama. Ini yang harus kita pahami, ini hal yang harus kita mengerti, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Seseorang bisa saja tampak baik di depan orang, tetapi lain halnya ketika ia berada di tempat yang gelap.
Nah, di tempat yang gelap itu sesungguhnya karakter perpadanan Injil Kristus yang akan nampak. Pengkhotbah KKR terbesar pada abad 19 yang kita kenal dengan seorang yang bernama D.L. Moody pernah berkata bahwa karakter adalah seseorang di tempat yang gelap. Saya cukup tertarik dengan kalimat ini, ya. Dan ternyata ketika dia memaparkan, menjabarkan lebih jauh, dia berkata, karakter adalah ketika Yusuf mengatakan tidak kepada istri Potifar dan masuk ke dalam penjara karena bersikap jujur dan bersih. Yang kedua, dia berkata bahwa karakter adalah ketika Daniel menolak berkompromi, ya, meski hanya demi menu makanan. Dan Sadra, Misa, Abednego menyembah kepada yaitu Nebukadnezar. Dia dipaksa untuk menyembah kepadanya, tetapi 3 tokoh Alkitab ini tidak mau. Dan yang terakhir dia ungkapkan di dalam KKR-nya itu, dalam kebaktian rohani tersebut. Dia berkata, karena karakter, maka Martin Luther, John Hus, Polikarpus, ini adalah bapak-bapak gereja, memilih mati daripada meninggalkan kebenaran. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Bahwa ternyata dengan kita memiliki karakter perpadanan pada Injil Kristus, maka kita memiliki integritas. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa sebenarnya karakter mampu membuat kita menjadi seorang saksi Kristus. Orang Kristen yang berkarakter pada perpadanan Injil Kristus akan mudah didengar ketika ia berbicara. Banyaknya nada sumbang dan tuduhan palsu terhadap kekristenan dikarenakan banyaknya saksi-saksi Kristus yang berkarakter buruk. Kerap kali Injil menghadapi penolakan disebabkan tingkah laku si pemberita Injil berlawanan dengan Injil yang sebenarnya. Dan kebanyakan dalam pelayanan bukan Kristus yang ditolak sebenarnya, melainkan si pembawa berita tersebut. Perilaku yang tidak berkarakter menyebabkan Injil Kristus tertolak. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan. Dan yang ketiga, karakter memberi pengaruh besar dalam diri seseorang. Orang Kristen yang berkarakter, Bapak Ibu, akan memancarkan sinar cahaya kebenaran yang dapat menuntun orang lain kepada pertobatan dan iman pada Yesus Kristus yang menyelamatkan orang bukan hanya dengan firman saja, tetapi juga doa dan pujian. Sekalipun itu penting karakter kita berbicara lebih jauh ketimbang perkataan-perkataan biasa. Tuhan Yesus selalu berbicara berkaitan dengan karakter. Dan dia selalu mengingatkan kepada umatnya untuk memiliki karakter seperti yang dia miliki. Mengapa kita harus membangun karakter yang berpadanan pada Injil Kristus, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan? Yang pertama itu, bahwa membangun karakter itu adalah perintah Tuhan. Membangun karakter itu adalah perintah Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, Kolose 3 ayat 12, di sana ada berkaitan dengan pembaharuan akal budi. Bahwa membangun itu penting sekali, khususnya membangun karakter. Tuhan tidak sekedar mengimbau atau meminta anak-anaknya agar membangun karakter yang serupa dengan dia. Tetapi Tuhan memerintahkan agar setiap anak-anaknya menghasilkan buah, bertumbuh dewasa, atau berkarakter Kristus. Seorang anak sepatutnya mengikuti kebiasaan bapaknya. Kalau saudara membaca dalam Yohanes pasal 15, hal ini cukup menarik, Bapak Ibu. Yang kedua, membangun karakter adalah tanggung jawab kita. Kembali dalam Roma 12 ayat yang kedua, lalu ditambah Matius 3:8, Bapak Ibu, bahwa karakter itu tidak otomatis ada di dalam diri seseorang. Sesuai dengan definisinya dan sesuai dengan keterangan Alkitab, bahwa karakter itu dibentuk. Setiap manusia terlahir tanpa karakter.
Sepertinya sebatang kayu yang siap dipahat atau diukir. Kita tahu ya, kayu yang gelondongan begitu ketika berada di tangan seorang pengukir, yang tadinya mungkin harganya murah, tetapi ketika ada di tangan pengukir, maka harganya jauh lebih mahal, bisa berkali-kali lipat daripada yaitu kayu gelondongan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, meskipun kita percaya semua manusia dilahirkan dengan kecenderungan pada temperamen tertentu, kalau kita melihat di dalam psikologi, tetapi ia belum sepenuhnya menjadi berkarakter. Membangun karakter bukan tanggung jawab Roh Kudus. Ingat baik-baik ini saya katakan. Transformasi karakter bukanlah sesuatu yang didatangkan dari luar, melainkan sesuatu yang dihasilkan dari dalam diri orang tersebut. Dan di mana peran Roh Kudus? Peran Roh Kudus menunjukkan kepada kita kehendak Allah. Apa yang baik dan yang sempurna yang diperkenan kepada Allah. Kita membaca Roma 12 ayat 2 dan itu nampak sekali di sana. Dan peran Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk mentaatinya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana karakter itu dibentuk? Di sini ada beberapa poin yang perlu Bapak Ibu pahami. Yang pertama, pikiran yang benar dan hati yang benar. Itu yang pertama. Transformasi karakter dimulai dari pikiran. Hal ini bisa berarti bertobat. Dalam bahasa aslinya metanoia. Atau membersihkan pikiran dan hati dari segala kotoran. Sampah, tahayu, filsafat dunia. Dan mengisi pikiran dan hati dengan firman Tuhan. Karakter yang baik dibangun di atas hati dan pikiran yang baik. Itu sebabnya kita harus melindungi diri kita dengan hati dan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Dan itu yang diharapkan. Bahwa kita harus memiliki pikiran dan hati yang benar. Pepatah Cina kuno, saudaraku, atau Tionghoa kuno, di mana di sana dikatakan menabur pikiran akan menuai tindakan. Menabur tindakan akan menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan akan menuai karakter. Menabur karakter akan menuai yang namanya takdir atau nasib. Itu menurut pepatah Tionghoa kuno. Tetapi bagi saya, pepatah ini ada benarnya juga. Begitu. Yang kedua, disiplin rohani. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, disiplin rohani ada suatu aktivitas atau latihan rohani yang bisa membantu saya dan saudara memperoleh kekuatan rohani untuk menjalani hidup yang dikehendaki Tuhan. Ibu Tri akan membacakan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Saya persilakan Ibu Tri, tolong dibacakan ayat firman Tuhan ini. Ya, 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Berbicara dari apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa disiplin rohani itu punya peran yang penting untuk meraih prestasi yang lebih baik, untuk meraih yang namanya mahkota kehidupan kekal. Bukankah kita ini ingin hidup dalam kehidupan kekal? Bukankah itu yang selama ini kita cari, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan? Latihan-latihan rohani itu sangatlah penting
untuk kita bisa mendisiplinkan diri kita. Misalnya seperti kita membaca dan mendalami firman Allah atau Alkitab secara teratur. Mungkin kita memiliki kehidupan doa atau gaya doa yang teratur. Mau berfellowship, bersekutu bersama dengan jemaat yang teratur. Bukan bolong-bolong dalam ibadah, tetapi betul-betul memiliki rutinitas yang bagus. Jadi didasari dengan kerendahan hati dan kesadaran diri yang semuanya berada di dalam hati nurani. Melayani dengan penuh semangat, hati yang berkobar-kobar, selalu memiliki kehidupan yang penuh sukacita, ketaatan pada firman Allah, dan memiliki kehidupan yang bersaat teduh secara teratur. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, manfaat disiplin rohani sangatlah besar. Kita akan menjadi orang Kristen yang kuat, yang terlatih, dan pasti memiliki kepekaan rohani yang tinggi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, komitmen. Komitmen adalah janji serius untuk terus maju, untuk terus bangkit, meskipun berulang-ulang kali mungkin berada dalam kejatuhan. Orang yang berkomitmen adalah orang yang siap membayar harga apapun untuk mencapai tujuan. Orang berkomitmen akan memperlama terbentuknya sebuah karakter, bahkan tidak sedikit yang menyerah dalam usahanya hingga karakter yang berpadanan kepada Injil Kristus tidak tercapai. Komitmen punya peran yang sangat penting di dalam kita membangun karakter. Yang selanjutnya, yang keempat, melalui yaitu tekanan atau penderitaan. Saya yakin Bapak Ibu mengenal seorang tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang bernama Ayub. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bagaimana Ayub? Begitu luar biasanya. Dalam penderitaannya dia bisa hidup dalam sebuah pemrosesan untuk meraih kemenangan. Salah satu tempaan yang membentuk karakter adalah apa Bapak Ibu? Yaitu penderitaan atau pencobaan. Bila nanti Bapak Ibu boleh membuka Alkitab di dalam Yakobus 1 ayat 2-4, Roma 5 ayat 3-4, di sana jelas sekali memaparkan akan hal-hal yang seperti yang saya katakan ini Bapak Ibu. Sikap dan respon yang tepat ketika berada dalam kesulitan mempercepat munculnya yang namanya karakter. Sebaliknya, sikap atau respon yang salah memperlambat terbentuknya sebuah karakter. Tetapi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sayangnya kebanyakan orang Kristen atau orang percaya menghindari yang namanya proses. Bahkan berusaha untuk menjauhi berkaitan dengan proses ini. Cenderung dalam kehidupan apatis di dalam menghadapi berbagai penderitaan, kesulitan, dan juga tekanan. Tapi saya percaya Bapak Ibu bukan orang yang seperti itu. Mari kita belajar. Seperti Ayub, ketika tekanan, kesulitan, penderitaan datang, dia tetap percaya bahwa Tuhan mampu menolongnya. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, keputusan. Karakter dibangun di atas keputusan sehari-hari di dalam kehidupan. Baik itu kecil maupun besar, ya Bapak Ibu sekalian, biarlah kita belajar untuk memiliki keputusan yang seturut dengan kehendak firman Allah, karena itu adalah hal yang penting. Setiap kali kita membuat keputusan, maka kita sedang menandai dan mengukir diri. Ketika kita menahan lidah, mengendalikan diri, kita sedang mengukir yang namanya karakter. Situasi-situasi sulit, itu pun akan menolong kita untuk apakah kita ini berkarakter atau tidak. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, keberanian. Keberanian adalah kemampuan untuk melakukan apa yang benar pada waktu keadaan kacau atau sulit. Keberanian adalah kemampuan untuk mengatakan atau melakukan apa yang benar meskipun sedang menghadapi ancaman terhadap kehidupan kita. Keberanian juga adalah kemampuan untuk melangkah dengan iman dalam situasi-situasi tertentu. Saya senang bila Bapak Ibu nanti di rumah boleh kembali
Ya, saya ingatkan untuk membaca di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 12 ataupun Efesus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Di sana ada berkaitan dengan yaitu keberanian untuk melakukan yang namanya kebenaran, dan itu bagian dari karakter. Dan yang ke-8 Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang ke-7 adalah kematangan rohani. Kematangan rohani ini punya peran penting karena ini menunjukkan kepada kedewasaan seseorang. Dia akan menjadi pribadi yang mantap di dalam Kristus. Kristen yang berkarakter Kristus adalah Kristen yang matang dan dewasa, yang mampu tetap konsisten, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan Alkitabiah di dalam kehidupannya. Di tengah himpitan pengaruh-pengaruh negatif yang melanda zaman ini, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana menghadapi COVID-19 ini. Kematangan rohani mampu memerangi dan yaitu menggarami dunia yang menjadikan kekristenan akan berkembang karena ada di dalamnya orang-orang yang berkarakter Kristus. Hidup berpadanan kepada Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ingat baik-baik. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita agar hidup dalam karakter Injil Kristus. Tuhan Yesus semasa hidupnya telah meninggalkan teladan karakter hidup dalam segala hal. Dia tidak sekedar mengajar tentang karakter hidup, tetapi juga menunjukkan praktek dari pengajaran tersebut. Janganlah kita menjadi KTK, Kristen tanpa Kristus. Berarti kita di sini sangatlah penting bahwa Kristus itu punya peran penting di dalam hidup kita. Karena Kristus harus nyata di dalam kehidupan orang percaya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Ya, jangan kita menjadi yaitu orang yang seperti saya katakan tadi, Kristen tanpa Kristus. Tetapi marilah kita menjadi orang yang Kristen, ya, tetapi di dalamnya ada Kristus. Mari kita semua belajar dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Dan mempraktekkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kehidupan kita menjadi surat terbuka bagi Tuhan untuk semua orang. Sehingga kita sebagai umatnya bisa menjadi pribadi yang sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dengan meneladani karakter yaitu Yesus Kristus. Karena bila kita mampu melakukan itu, saya yakin kita akan meraih mahkota seperti yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Tumbuh kembangkan karakter yang di mana Kristus ada. Dan mari kita belajar membangun karakter yang berpadanan kepada Injil Kristus. Sehingga kita menjadi pribadi yang senantiasa diperkenan oleh Tuhan. Amin. Untuk firman Allah, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kau mengingatkan kepada kami agar kami orang percaya boleh membangun karakter hidup kami yang berpadanan kepada Injil Kristus. Karena itulah yang diperkenan oleh Tuhan sendiri. Biarlah kiranya Tuhan kami mampu untuk menjadi pribadi yang senantiasa diperkenan oleh Tuhan. Biarlah kiranya kami mampu menjadi garam dan terang, surat yang terbaca. Karena di dalam kehidupan kami ada karakter Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan, untuk saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, yang mengakui Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar mereka tetap membangun karakter yang berpadanan kepada Injil Kristus, setiap saat, setiap waktu, dimanapun mereka berada. Mereka mau diproses, dibentuk, untuk menjadi pribadi, seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membimbing, menyertai, dan menolong orang-orang yang setia, untuk membangun karakter seperti Engkau, Bapa.
Kami berdoa untuk keluarga besar, khususnya Jemaat Anugerah, dan juga saudara-saudara kami yang ikut ibadah dalam aplikasi Zoom ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berbicara dari firman Allah ini bilang mereka berlomba-lomba untuk meningkatkan dan membangun karakternya, yaitu karakter yang berpadanan kepada Injil Kristus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka, menjamah, memulihkan. Biar kiranya Tuhan menolong dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Mereka menjadi pribadi yang tegar di dalam menantang badai kehidupan. Dan biar mereka tetap sungguh-sungguh mengabdikan diri sepenuhnya kepada Engkau. Dengan situasi kondisi apapun Bapa. Tuhan memberkati hidup umat-Mu, khususnya mereka yang beribadah dalam aplikasi Zoom ini. Dengan berkat jasmani, dengan berkat rohani. Kami berdoa Tuhan khusus untuk saudara kami, Ibu Markini Tuhan. Kami hanya berseru dalam nama Yesus Kristus. Allah jamah, Allah pulihkan kesehatannya. Biarlah kiranya dia bisa beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Tolong, hanya Engkau yang mampu menolongnya. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami percaya Kau menjawab doa dan seruan kami, Bapak. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lain, dengan segala pergumulan yang ada. Biar mereka tetap mempertahankan karakter Kristus di dalamnya. Karena kami tahu Kau Allah yang akan menolong hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa negara kami yang sedang dilanda COVID-19, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya Allah yang menolong bangsa kami. Biar kiranya bangsa kami pulih Tuhan. Oh, berusaha semaksimal mungkin untuk menangani COVID-19 ini. Begitulah para tim medis kami serahkan dalam tangan-Mu, dokter, para perawat, obat yang dikonsumsi oleh para pasien yang ada. Kiranya itu menjadi sarana mujizat kesembuhan-Mu Tuhan. Kami tahu Bapak, COVID-19 menakutkan bagi banyak orang, tapi kuatkan teguhkan iman percaya bagi orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa sembahyang kami Tuhan. Kiranya Kau meteraikan firman-Mu dalam setiap lubuk hati umat-Mu. Tumbuh kembangkan kedewasaan mereka, sehingga mereka menjadi orang yang memiliki karakter yang berpadanan pada Injil Kristus. Terima kasih Bapak. Mari saudara kita menaikkan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami hidup dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cita kasih dan karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini hingga sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.